Aku Kiki, aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Terjadi kebakaran. Saat gempa bumi terjadi, pipa saluran gas alam rusak. Gas yang bocor tersulut oleh percikan dari peralatan listrik dan menyebabkan kebakaran. Apa yang harus kita lakukan? Basahi handuk terlebih dulu. Menutupi hidung dan mulut dengan handuk basah dapat menyaring asap dari udara dan mengurangi masuknya gas beracun. Periksa terlebih dulu apakah gagang pintu panas sebelum membuka pintu. Jangan menyentuh gagang pintu dengan telapak tangan karena dapat mengakibatkan cedera. Jika terjadi kebakaran, sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Panas sekali. Pintu itu sungguh panas. Itu artinya kebakaran semakin mendekati kita. Biarkan pintu tetap tertutup. Saat terjebak api di dalam ruangan, kamu harus segera meminta bantuan dari balkon atau jendela. Tolong, tolong! Jangan berteriak meminta bantuan terlalu lama. Simpan tenagamu dan tunggu tim penyelamat. Sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Jika gagang pintu panas, periksalah apakah ada asap di koridor. Jika tidak ada asap, evakuasi secepat mungkin. Saat terjadi kebakaran, kamu harus segera mencari tanda jalan keluar darurat dan mengikuti petunjuk untuk berevakuasi secepat mungkin. Tarik korban terluka dan ikuti arah yang ditunjukkan oleh jalan keluar darurat untuk menemukan jalan keluar. Setelah terjadi gempa bumi atau kebakaran, menggunakan elevator itu berbahaya. Ayo kita gunakan tangga. Lenganku melepuh, rasanya sakit. Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Bilas dengan air bersih untuk mendinginkan luka. Potong bagian pakaian di dekat luka. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Oke Kiki, terima kasih banyak. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran? Mari kita tinjau. 1. Tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah. 2. Biarkan pintu tetap tertutup jika pintu sangat panas. 3. Mintalah bantuan dari balkon atau jendela. 4. Tetaplah tenang dan tunggu tim penyelamat. Lakukan penyelamatan diri dari kebakaran untuk berevakuasi dengan aman. 1. Tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah. 2. Jika gagang pintu tidak panas, buka pintu untuk memeriksa apakah terdapat asap. 3. Membungkuklah dan lanjutkan mencari jalan keluar darurat. 4. Gunakan tangga bukan elevator. Pertolongan pertama untuk luka melepuh. 1. Bilas dengan air untuk mendinginkan luka. 2. Potong bagian pakaian. 3. Pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dan terluka karena kaca di lantai. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut.
Izinkan aku membantumu membersihkan luka. Larutan garam. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodofor. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Saat ini kondisi masih cukup berbahaya. Tetaplah berada di penampungan darurat dan jangan berlari-larian. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera lengan bawah? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Mintalah dokter untuk membersihkan luka dan lakukan disinfeksi. 3. Balut luka. Pertolongan pertama untuk memar. 1. Bersihkan luka dengan larutan garam. 2. Lakukan disinfeksi dengan iodofor. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dari tangga dan tidak dapat bergerak sekarang. Jangan bergerak, aku akan mencari bantuan medis. Kami adalah dokter profesional. Kamu dapat menyerahkan korban cedera kepada kami. Untuk seseorang yang menderita cedera tulang belakang, pergerakan atau penanganan korban cedera yang kurang tepat dapat menjadi sangat berbahaya dan dapat memperburuk cedera tulang belakang. Kamu harus meminta bantuan staf medis profesional. Pertama-tama, pindahkan korban cedera ke papan hubungan panjang dengan menggunakan metode perputaran seluruh badan. Tarik tali pengikat untuk mengamankan korban cedera. Kami akan mengirimmu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Oke, terima kasih. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera tulang belakang? Mari kita tinjau. 1. Jangan menyentuh korban cedera. Mintalah bantuan dokter. 2. Angkat korban cedera dengan metode perputaran seluruh badan. 3. Amankan korban cedera. 4. Kirim korban cedera ke rumah sakit.